Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada The Brondol, bicara tentang mengenai penyusunan pelepah dan bagaimana tindakan para petani kelapa sawit terhadap pelepah yang ada. Kemudian si sahabat The Brondol mengungkapkan apa yang terjadi Pak Pendi ketika kelapa pelepah yang sudah kering ini saya bakar saja. Karena kan kalau abu itu banyak mengandung unsur hara, kalium yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian ada kemungkinan juga pelepah ini mengandung kalium sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Namun menurut The Brondol bahwa penyusunan pelepah yang sebaiknya ya cuma disusun di gawangan mati saja. Kenapa? Karena bahwa ketika kita memiliki ide untuk membakarnya, maka kita akan kehilangan hal yang positif dari penyusunan pelepah yang ditata di gawangan mati ini. Ketika pelepah ditata di gawangan mati, maka bahwa pelepah ini menjadi salah satu tempat terbaik untuk pertumbuhan akar-akar serap. Kenapa? Karena bahwa di dalam tumpukan ini adalah salah satu tempat yang sangat lembab yang menjadi arah dari munculnya akar-akar serap di daerah tanaman kelapa sawit kita, terutama di antara dua barisan tanaman ini. Lah, ketika kita memiliki ide untuk membakarnya, sehingga bahwa dengan alasan bahwa biar lahan kita bersih, kemudian lahan kita juga nggak kelihatan tumpuan-tumpuan ini dan kita leluasa untuk melewati gawangan mati ini Pak Pendi, maka tadi akan kehilangan salah satu hal yang positif, yaitu adalah akar serapnya. Nah, akar serap yang tumbuh ini ketika dibakar, pelepah ini dibakar, maka yang terjadi adalah bahwa akar-akar serap akan mengalami terbakar sehingga akan mati, cenderung mati. Justru malah kurang bagus bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian yang kedua, ketika dibakar juga panasnya juga tidak baik bagi tanaman kelapa sawit kita, dimana bahwa ketika dibakar apinya dalam bahasanya Jawa itu gembulang sampai ke atas, maka ada pelepah-pelepah kita yang pasti akan terkena uap ataupun terkena apinya secara langsung. Hal ini juga akan memberikan sebuah dampak negatif bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Lah, kalau dibakar di luar gimana Pak Pendi? Itu jauh lebih bagus, tapi kembali lagi, efisien nggak pengangkutan pelepah ini dibawa keluar kemudian dibakar? Ada beberapa solusi yang sering dilakukan oleh para petani berkaitan dengan penyusunan pelepah ini. Banyak juga petani yang sekarang sudah memanfaatkan pelepah untuk dijadikan sebagai campuran pakan ternak. Ketika setelah yang segar didodos, kemudian diturunkan, setelah diturunkan maka diangkut keluar, dikeras seperti yang ada di salah satu vlog kita untuk penggunaan pelepah untuk pakan sapi. Bisa, tapi kalau dibakar sangat tidak saya rekomendasikan. Tadi ada banyak hal yang kerugian yang harus kita terima. Lah, berkaitan dengan penyusunan pelepah ini yang wajar, yang umum digunakan adalah apakah dia dipotong, silahkan, nggak ada masalah, biar mempercepat penyusunan atau mempermudah penyusunan, ataupun misalnya tidak dipotong, cuma diletakkan saja. Yang penting bahwa jarak penyusunan pelepah atau lebarnya hanya 2 meter saja. Hal ini adalah untuk memudahkan tanaman kelapa sawit untuk dalam operasionalnya. Ketika pelepah itu 2 meter di tengah-tengah, di mana misalnya jarak antar barisan ini adalah 7,8 meter, maka kita terpotong 2 meter saja, maka piringan tanaman kelapa sawit kita ini adalah sangat lebar, sehingga pengutipan brondolan yang di saat panen akan sangat mudah. Berbeda ketika penyusunan pelepah ini tidak bagus. Lah, solusi ketika dibakar saya rasa tidak recommended, daripada nanti kita akan mengalami kerugian. Memang benar sih ketika dibakar akan menghasilkan misalnya abu ataupun arang yang cukup bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit, tapi tidak sebanding dengan kerugian yang harus kita terima karena kehilangan terjadinya pembakaran akar-akar serap, kemudian mikroorganisme yang ada di perakaran kita juga semakin sedikit karena ada efek pembakaran yang terjadi. Nah, apakah ada solusi lain? Mungkin banyak juga yang bertanya, apakah nggak bisa kita semprot menggunakan bakteri saja Pak Pendi supaya mudah lapuk? Kembali lagi terhadap perhitungan efisiensi penggunaan modal. Lah, begitu efisiensinya misalnya penggunaan bakteri yang cukup banyak ternyata tidak efisien juga, ya kenapa harus kita lakukan? Ketika disusun saja dan tidak menjadikan masalah, karena berdasarkan perhitungan bahwa penyusunan pelepah yang seperti ini tidak begitu signifikan terhadap penyebaran kumbang tanduk, juga tidak signifikan. Artinya bahwa ditumpuk saja tidak sarang, kecuali memang kumbang tanduk banyak
berada di lahan kita ketika kita menggunakan bahan organik tinggi, misalnya janjangan kosong yang digunakan sebagai pemupukan, apalagi lebih daripada 1 lapis, maka akan menjadi tumpukan. Tapi kalau di pelepah sangat jarang atau minimum sekali. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka yang ingin saya sampaikan kembali lagi kepada para petani dan para planter semuanya, ketika kita memiliki ide untuk sebuah penanggulangan, kita juga harus memikirkan resikonya. Jangan kita berpikir bahwa hanya satu sisi untuk menambah bahan organik saja atau menambah unsur hara akibat dibakarnya pelepah kelapa sawit kita yang kering ini. Namun ada efek negatif yang harus kita pikirkan. Lebih banyak negatifnya atau positifnya. Kalau apalagi negatifnya ini terlalu banyak dan terlalu merugikan kita, maka ya usahakan jangan dibakar. Apalagi ya kalau perusahaan sama sekali tidak boleh membakar, karena bahwa kita tetap menganut sistem zero burning, baik dari land clearing, pembukaan lahan, sampai di operasional ini tidak boleh membakarnya. Jangankan pelepah, sampah saja sekarang di perusahaan tidak boleh dibakar, apalagi pelepah ini hanya ditumpuk saja, biarkan dia membusuk, dan kita nikmati hal positif yang ada, bahwa di dalam tumpukan ini adalah sangat lembab, maka sangat signifikan terhadap pertumbuhan akar serap tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan Allah selalu melancarkan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.